Shalom Sobat Iktus, kembali lagi di Iktus Digital Service. Pada minggu ini, kita masih dalam tema besar kita yang sama, yaitu bond. Bagi teman-teman yang belum mengetahui apa itu bond, bisa cek di konten kita sebelumnya mengenai penjelasan tentang bond. Pada minggu ini, kita akan membahas mengenai bond of blood yang akan dilayani oleh Colgrane Nixon. Selain itu, Iktus Community juga memiliki beberapa konten lainnya, yaitu IDD atau Iktus Daily Devotion. Yang selanjutnya ada Iktus Webinar, yang mana pada tanggal 28 Juni nanti akan diadakan webinar dengan tema yaitu Urban Ekoteologi, yang mana pembicaranya adalah Bapak Emmanuel Gerit. Bagi teman-teman yang penasaran tentang konten-konten lain dari Iktus Community, bisa cek di IG kita yaitu iktus.community. Baik teman-teman, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kami masuk menyembah Engkau ya Allah. Kami bawa seluruh keberadaan kami untuk menyembah Engkau saat ini. Sungguh Engkau yang terindah. Indah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Oh, sembahlah ya Allahku, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja.
Shalom Iktus, kembali lagi di Iktus Digital Service. Dan hari ini kita bakal ngomongin soal ikatan darah atau keluarga, bond of blood. Sebelum kita ngobrol lebih dalam, kita sharing lebih dalam, yuk kita doa bareng. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kami berjumpa di ruang virtual ini. Meskipun cuma satu arah pembicaraan kami Tuhan, tapi biarlah apa yang kami dengar pada hari ini bisa membawa kebaikan, membawa perubahan, dan membawa banyak berkat buat hidup kami Tuhan. Terutama dalam hubungan kami dengan keluarga kami. Terima kasih buat segalanya Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, teman-teman. Siapa sih yang gak punya keluarga di sini? Kita semua pasti punya keluarga. Tapi sayangnya, gak semua orang bisa dapat keluarga yang ideal. Dan kalau kita mau jujur, sebenarnya gak ada keluarga yang ideal. Jadi gak ada yang perlu disesali, gak ada yang perlu dibawa perasaan gitu ya. Gak usah dibaperin. Apalagi kita bandingin keluarga kita sama keluarga orang lain. Kita ngerasa keluarga kita kurang baik, keluarga orang lain lebih baik, keluarga kita kurang bahagia, keluarga orang lain lebih bahagia. Sebenarnya nggak perlu kita bandingin begitu, karena setiap keluarga punya pergumulannya masing-masing, teman-teman. Tapi yang jadi masalah adalah gimana kita bisa jadiin keluarga itu keluarga yang terbaik, keluarga yang dimana kita di dalam itu kita bertumbuh. Itu jadi lebih penting. Ketimbang kita memperbaiki atau berusaha menjadikan keluarga kita paling ideal, jadi keluarga si paling harmoni gitu ya. Ya lebih baik kita coba ngelihat gimana keluarga ini bisa menjadi tempat bertumbuh. Karena keluarga ini dibangun dari orang-orang yang gak ideal, yang punya cacat, yang punya celah, yang punya masalah karakter. Apalagi kalau makin tua ya, kalau kita punya orang tua terus makin tua, itu makin banyak goresan-goresan masa lalu yang membentuk dia hari ini. Jadi udah gak mungkin keluarga itu sempurna, ideal, gak pernah ada masalah, gak pernah ada konflik. Itu udah gak mungkin. Tapi yang bisa kita usahain adalah bagaimana kita jadi keluarga yang sama-sama bertumbuh. Sama-sama bawa satu sama yang lain makin dekat sama Tuhan. Dan kalau kita pisah di dunia ini, kita bisa jumpa bareng keluarga di sana. Nah, hari ini kita mau bagi-bagi diskusi ya. Teman-teman nanti boleh tulis di kolom komen kalau ada pikiran atau ada mau yang di-sharingin, silahkan tulis, silahkan komen, silahkan share ke kita. Tapi hari ini aku mau bagiin paling enggak dua hal. Dua hal bagaimana kita jadi satu keluarga. Satu keluarga yang benar-benar bisa bertumbuh bareng. Keluarga yang dimana kita di dalamnya benar-benar jadi orang yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Gimana sih? Nah, aku mau bagikan dua hal. Tapi sebelum dua hal ini aku bagikan, kita mesti lihat dulu apa sih pandangan Alkitab tentang keluarga. Apa sih yang Tuhan pengen dari keluarga kita? Apa tujuan keluarga itu ada? Teman-teman, kalau kita ngomong soal tujuan keluarga, fungsi keluarga, mungkin teman-teman pernah belajar di IPS atau di pelajaran lain di sekolah, banyak sekali fungsi keluarga. Ada fungsi afeksi itu fungsi cinta kasih, ya kan? Fungsi finansial, artinya saling memberikan dukungan finansial untuk hidup bersama. Ada juga fungsi sosial, di mana keluarga itu jadi bagian dari masyarakat atau unit terkecil pembentuk masyarakat, dan berbagai fungsi lainnya. Terus bagaimana secara teologis, secara Alkitab tuh apa sih yang jadi tujuan keluarga? Aku ajak kita buat buka Maleakhi 2 ayat 15. Maleakhi pasal 2 ayat 15. Di sini kita bakal ngelihat apa yang jadi goal dari Tuhan untuk membentuk sebuah keluarga. Maleakhi 2 ayat 15 bilang begini. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Perhatikan baik-baik, ini kata kuncinya. Keturunan ilahi. Kata keturunan ilahi ini memang pada awalnya itu menunjuk pada anak-anak yang akan lahir yang menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang taat sama perintah Tuhan, yang karakternya bukan karakter dosa tapi karakter ilahi. Memang itu pertama-tama konteks aslinya. Tapi kalau kita melihat keadaan di hari ini terutama, nggak semua keluarga akan punya keturunan. Ada kondisi-kondisi keluarga yang khusus di mana mereka tidak bisa punya keturunan karena masalah kesuburan misalnya. Atau keluarga-keluarga tertentu yang memilih tidak punya keturunan karena mereka tidak siap atau ada alasan tertentu. Nah, maka bagaimana kita memaknai ayat ini? Kalau ada misalnya mereka yang punya masalah kesuburan atau infertilitas,
Bagaimana ayat ini bisa tetap relevan buat kita semua? Teman-teman, ayat ini sebenarnya bukan cuma soal melahirkan anak yang ilahi, anak yang punya karakter seperti Tuhan. Tapi keluarga di sini tujuannya adalah bagaimana menciptakan anggota-anggotanya. Baik itu ada keturunan maupun tidak, yang sama-sama semuanya punya karakter seperti Tuhan Yesus. Punya kepribadian, punya hati, punya panggilan, punya kehidupan yang memuliakan Tuhan. Itu bicara soal itu. Jadi ayat ini nggak bicara soal bahwa keluarga itu harus punya keturunan. Seakan-akan kalau keluarga nggak punya keturunan, nggak punya anak, akhirnya keluarga itu kurang lengkap atau kurang bahagia. No, kelengkapan atau kebahagiaan keluarga itu terletak di sebaliknya. Yaitu bagaimana anggota-anggota keluarganya, meskipun mungkin punya anak atau enggak, bahagia ataupun enggak, miskin ataupun kaya, susah maupun senang, tetap semuanya bisa punya hati seperti Tuhan. Tetap semuanya bisa punya karakter-karakter ilahi. Karakter yang dimana akan aku bagikan dua hal yang nanti kita akan nyambung dari hal ini. Nah, ini kan ilahi ini luas ya, luas banget gitu loh. Nah, gimana dong kita bisa memenuhi tujuan ini? Bagaimana keluarga bisa jadi keluarga yang ilahi? Paling nggak ada dua. Yang pertama, teman-teman, keluarga yang ilahi, di mana kita bersatu dalam ikatan darah, adalah keluarga yang saling menerima. Saling menerima satu sama yang lain. Keluarga harusnya jadi tempat yang paling menerima kita. Tempat yang paling nyaman, paling aman. Kenapa? Karena keluarga ini bukan dimulai dari, bisa dibilang, ikatan yang misalnya ketemu gede gitu ya. Atau ketemu pada masa tertentu. Tapi ini dari kecil atau sejak lama sudah bertemu bersama. Kalau kasusnya orang tua, mereka pasti sudah pacaran, mereka sudah saling mengenal. Dan akhirnya mereka jadi keluarga. Kalau kita sebagai anak yang lahir dari orang tua, kita tentu tidak memilih siapa orang tua kita. Tapi kita udah ada dengan sendirinya. Nah, dengan kita dari kecil bersama dengan mereka, seharusnya teman-teman, keluarga ini jadi tempat yang nyaman, yang aman. Nah, tapi kembali lagi, kayak tadi aku udah ngomong di awal bahwa nggak semua keluarga itu keluarga yang ideal. Aku paham bahwa teman-teman yang nonton ini mungkin nggak semuanya punya keluarga yang mau mendengar, mau menerima, mau menjadi tempat yang aman ketika kita mungkin punya masalah, punya pergumulan, atau punya pemikiran yang aku pengen nanya nih, cuma dimarahin nggak ya? Mungkin kita merasa nggak aman di keluarga kita. Tapi oke. Itu nggak bisa kita pilih. Kondisi itu udah kondisi yang terberi, yang udah disetting dari sananya gitu ya. Karena orang tua kita punya banyak problem di masa lalu mungkin yang akhirnya menjadikan mereka seperti hari ini. Tapi it's okay. Tadi di awal kita udah setuju bahwa bukan idealin keluarganya, tapi gimana caranya kita mau bertumbuh bareng. Nah, sekarang gimana untuk jadi keluarga yang bisa saling menerima? Untuk bisa saling menerima, teman-teman, hal pertama paling penting, dimulai dari diri kita. Banyak keluarga yang rusak, banyak keluarga yang hancur karena menuntut anggota keluarga lain untuk berubah. Menuntut anggota keluarga lain untuk menjadi seperti yang dia mau. Padahal masing-masing anggota keluarga itu punya goresan atau punya semacam keunikan dalam dirinya yang membentuk dia tuh sampai kayak hari ini gitu loh. Yang gak gampang buat diubah dalam satu kali waktu gitu. Misalnya anak ngarepin orang tua lebih pengertian, lebih mendengar, tapi mereka gak bisa mendengar, gak perhatian. Jadi anak menuntut, loh papa mama kok gak bisa dengar aku sih, kok gak peduli sama aku sih. Nah teman-teman, mungkin orang tua kita udah terbentuk dalam lingkungan yang begitu. Sebelumnya dia dibesarkan dalam lingkungan yang pokoknya satu arah dari orang tua ke anak. Jadi makanya dia sekarang mewarisi pola asuh itu. Nah, untuk bisa jadi keluarga yang penuh penerimaan, jadi keluarga yang benar-benar hangat, keluarga yang nyediain ruang aman buat satu sama yang lainnya, nggak ada cara lain selain dimulai dari diri kita sendiri. Kita mau mulai bagaimana aku bukan dia, bukan papa, bukan mama, bukan saudaraku, tapi aku sendiri. Aku mau menerima orang lain. Aku mau menerima papa, aku mau menerima mama, aku mau menerima saudara. Kenapa sih aku mesti menerima mereka? Ya simpel. Kita mau kan keluarga kita jadi keluarga yang penuh penerimaan kan. Kita gak bisa mulai dari orang lain. Akan lebih susah. Yang paling mudah dan paling cepat adalah kita sendiri yang nonton video ini, yang nonton rekaman ini.
teman-teman akan bisa dengan lebih mudah ya. Meskipun nggak mudah banget, susah juga tetap. Lebih mudah untuk mengubah diri sendiri ketimbang mengubah orang lain. Kalau kita mau orang lain berubah, berubahlah terlebih dahulu. Ingat golden rule yang Tuhan bilang. Apapun yang kau ingin orang lakukan padamu, lakukanlah itu terlebih dahulu. Artinya apa? Semuanya start from me. Mulai dari saya. Kalau aku mau didengar, aku mendengar. Kalau aku mau diperhatikan, aku memperhatikan. Kalau aku mau dikasih, aku mengasihi. Kalau aku mau punya ruang yang aman untuk bercerita, aku menyediakan ruang yang aman untuk bercerita terlebih dahulu. Ikatan darah nggak langsung membuat kita otomatis jadi keluarga yang menerima memang. Ya, saya pun bertumbuh di keluarga yang sulit untuk menerima 1-2 hal yang ada dalam diri saya. Atau saya sulit menerima yang 1-2 hal ada dalam diri keluarga saya. Entah itu papa, mama, atau saudara saya. Tapi it's okay, itu udah memang begitu. Nah, yang jadi masalah adalah apakah benar kita bersedia buat jadi pionir. Jadi pionir bersedia nggak? Orang yang mulai duluan itu selalu susah. Dan kadang-kadang diketawain atau bahkan ya diremehin gitu ya. Ngapain sih begitu? Aneh. Ya tapi nggak ada cara lain. Perubahan selalu dimulai dari diri kita. Perubahan selalu dimulai dari kita sendiri. Kalau kita berubah, ada kemungkinan orang lain yang melihat akan berubah juga. Tapi ada nggak kemungkinan mereka nggak berubah juga? Oh ada. Mereka juga abai, mereka malah makin ya udahlah, dia baik ternyata ya udahlah kita lihat sampai mana kebaikan dia. Tuh malah nindas kebaikan orang gitu kan. Tapi kalau panggilan kita dalam Tuhan itu jadi pribadi yang seperti Yesus, kita nggak akan pusingin hasil akhirnya apa. Kita nggak akan pusingin outputnya apa. Yang penting aku jadi pribadi yang ilahi. Aku jadi pribadi yang benar-benar mancarin kehidupan Tuhan. Mancarin hatinya Tuhan. Mancarin perasaannya Tuhan. Sampai suatu hari, mungkin di keluargaku yang sekarang, ya aku gak bisa ngubah banyak. Tapi ketika aku punya keluarga nanti suatu hari, aku bisa melakukan hal yang berbeda. Aku bisa bangun keluarga yang berbeda. Keluarga yang penuh penerimaan. Keluarga yang penuh dengan ruang yang aman. Buat kita berbagi, buat kita hidup berdampingan bersama-sama dengan perbedaan dan kesamaan kita. Jadi keluarga yang ilahi yang pertama adalah keluarga yang bisa saling menerima satu sama yang lain. Keluarga yang benar-benar nyediain ruang aman, nyediain tempat yang aman gitu ya. Buat masing-masing anggotanya jadi dirinya sendiri sambil berubah di hadapan Tuhan. Mungkin sebagian teman-teman kayak tadi aku udah ngomong di awal, ini kayak sebuah mimpi gitu ya. Mimpi gitu loh. Kayak utopis, terlalu bagus, too good to be true gitu. Utopis kayak itu indah banget kalau bisa begitu. Ya, memang kayaknya utopis. Tapi gak ada yang mustahil kan? Kalau kita jalan sama Tuhan ya gak ada yang mustahil. Nah buat teman-teman yang hari ini punya keluarga yang terikat secara darah dengan orang tua atau saudara, yuk jangan nuntut. Oke, kita punya harapan, kita sampaikan dan harus disampaikan. Tapi menuntut orang dan menjadikan orang itu sebagai syarat kita untuk kalau dia baik aku baru baik. Kalau dia menerima aku baru menerima. Itu gak akan menyelesaikan masalah. Penyelesaian masalah selalu dimulai dari diri kita dulu. Jadi untuk jadi keluarga yang bisa menerima, untuk jadi anggota keluarga yang saling menerima, mulailah dari diri kita. Terimalah orang lain. Sediakan telinga untuk orang lain. Termasuk untuk orang tua kalau teman-teman adalah anak ya. Kalau bapak ibu yang nonton video ini, nonton Iktus Digital Service ini, maka sediakan telinga untuk anak-anak kita. Bukan tidak mungkin anak kita mencari orang lain karena sebenarnya kita tidak menyediakan telinga bagi mereka. Kita hanya menyediakan nasihat-nasihat tapi kita lupa mendengarkan. Ini hal yang penting, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Yuk kita sama-sama jadi keluarga, jadi anggota keluarga yang terlebih dahulu berinisiatif untuk menerima satu sama yang lain. Karena kalau cuma nuntut, akhirnya yang terjadi perpecahan. Karena yang satu tidak bisa memenuhi harapan yang lain. Dan yang lain juga gak bisa memenuhi harapan yang lainnya lagi. Itu yang pertama. Jadilah keluarga yang menerima. Itulah keluarga yang ilahi. Keluarga yang menerima satu sama yang lain. Yang kedua, keluarga yang ilahi. Keluarga yang benar-benar bahagia. Keluarga yang penuh dalam Tuhan.
itu bukan keluarga yang sempurna, tapi keluarga yang bersama-sama berjalan menuju kesempurnaan. Jadi penerimaan itu ada goalnya. Jadi penerimaan di keluarga tadi itu bukan hanya oke, kita terima kamu ya, oke kita sayang sama kamu ya, oke kita sediain ruang aman untuk kamu cerita ya, oke kita dengerin kamu ya. Oke, itu salah satu hal yang penting di keluarga. Keluarga yang ilahi gak mungkin terbentuk dengan perang dingin di dalam keluarga itu. Kalau keluarga punya perang dingin, terus hidupnya juga saling musuhan satu sama lain, gak kompak, gak solid, ya gak bisa lah jadi keluarga ilahi dalam Tuhan. Tapi keluarga yang udah solid, yang udah kompak dalam Tuhan, juga kurang lengkap kalau nggak punya arah. Arah itu adalah sebenarnya teman-teman, arah itu bagaimana karakter kita, masing-masing anggotanya nih ya, masing-masing anggota, mau orang tua, mau anak, ataupun saudara-saudara yang lain, itu saling ditajamkan. Kita saling menggiring, kita saling gandengan tangan, saling menolong. Saling nolong buat jadi keluarga yang ideal di hadapan Tuhan. Idealnya bukan sempurna 100%, nggak punya konflik dan lain-lain. Oh, mungkin tetap punya teman-teman. Tapi konflik yang hadir itu konflik yang membangun. Konflik yang hadir itu konflik yang buat keluarga itu makin jadi lebih baik. Karena mungkin sebelumnya ada masalah yang belum pernah dihadapi, terus sekarang baru hadapin, tapi kita hadapinnya bersama-sama. Kita pecahin bareng-bareng. Nah makanya di keluarga yang ilahi, keluarga yang mau jadi berkenan di hadapan Tuhan, yang mau sempurna, yang jalan bareng, itu arahnya mesti setara teman-teman. Kita tuh mesti punya punya pemikiran bahwa anggota keluarga lain tuh bukan di bawah kita. Kayak orang tua nih, orang tua jangan melihat anak sebagai kamu anak, kamu dengerin saya lebih tua gitu kan. Atau anak yang lebih tua menindas yang lebih kecil misalnya, aku abang, kamu adik. Oke, memang di sini kita nggak bisa pungkiri bahwa yang lebih tua biasanya itu punya pengalaman lebih baik dan yang muda harus mendengar. Tapi bukan berarti yang tua itu selalu benar. Kita harus terbuka dengan hal itu. Ketika kita melihat sesama kita, keluarga kita itu sebagai orang yang setara dengan kita, orang tua, suami istri gitu ya, setara, anak-anak juga melihat dirinya dengan saudara itu setara, maka mereka akan bisa mempertimbangkan pendapat masing-masing, akan menghargai pendapat masing-masing, menghargai pemikiran masing-masing. Dan kalau ada yang kurang pas, dikasih kritik. Kritik pun bukan kritik yang menghancurkan, tapi kritik yang membangun. Kritik yang bikin anggota keluarga yang lain tuh makin oke, makin terbangun, makin sehat keluarganya. Jadi nggak mungkin kita bisa jadi keluarga yang gandengan bareng, tapi kalau yang satu ngerasa lebih baik dari yang lain, yang satu ngerasa lebih senior dari yang lain, sehingga nggak mau belajar. Bapak ibu saudara sekalian punya anak gitu ya, yang sekarang jadi orang tua. Tanpa mengurangi rasa hormat saya sedikit pun, mari kita belajar dari anak kita juga. Banyak hal yang kita pasti tidak ketahui di zaman ini. Dan sediakan diri kita untuk mendengarkan pada mereka. Mendengarkan pengalaman mereka, mendengarkan pemikiran mereka, mendengarkan kehidupan mereka secara langsung. Dan bukan tidak mungkin, kita akan banyak belajar. Karena saya pun begitu. Saya baru punya anak yang umurnya setahunan gitu ya. Dia belum bisa ngomong sih. Bahkan jalan pun belum bisa, belum lancar ketika video ini diambil gitu ya. Tapi dari dari kesehariannya, dari bagaimana dia begitu polos gitu ya. Sebelumnya marah dengan kita, habis itu dia nggak marah lagi, dia bisa main lagi dengan kita tanpa kayak ada masalah sebelumnya gitu ya. Kan kalau anak kecil begitu biasa tantrum ya, ingin sesuatu tapi kita nggak bolehin, dia marah gitu kan. Nah, dia marah sama kita tuh, dia bisa marah. Tapi setelah marah itu selesai, dia kembali main dengan kita tanpa ada masalah gitu. Kayak nggak pernah ada masalah. Nah ini kan pelajaran yang sangat bagus Bapak Ibu Saudara sekalian yang punya anak. Bahwa anak-anak itu punya hati yang mengasihi begitu luar biasa. Kadang-kadang kita sama orang dewasa ya, sesama orang dewasa yang katanya udah punya pemikiran yang matang, untuk mengampuni, untuk benar-benar bisa jadi sahabat, jadi saudara, jadi sesama yang seperti dulu gak ada masalah itu susah. Kita pasti kalau ketemu orang yang udah punya masalah sama kita tuh udah beda perasaannya. Meskipun udah minta maaf, udah berdamai ya, pasti beda. Nah ini nunjukin bahwa kita perlu belajar. Banyak hal-hal yang baik yang bisa kita pelajari dari anak-anak kita. Nah kalau kita mandang anak kita sebagai anak yang, oke, dia manusia.
Berarti dia punya pendapat, dia punya hak, dia punya sesuatu yang bisa dibagikan pada saya. Mari kita jangan ragu untuk belajar. Kita bergandengan tangan, kita bukan atas bawah. Kita bukan hubungan bos dan karyawan. Bukan. Kita orang tua dan anak, kita keluarga. Sama dengan anak. Anak juga jangan merasa bahwa dirinya lebih pintar, lebih ngerti dari orang tua. Oh, orang tuaku kolot, orang tua gak ngerti, orang tuaku bodoh. Bahkan pendidikan cuma SMA atau SMP, saya kuliah. Oke, pendidikan orang tua kita mungkin di bawah kita. Tapi jangan lupa, mereka punya banyak pengalaman yang udah mereka lalui dan itu perlu kita pertimbangin. Makanya kita pun punya alasan untuk mendengarkan mereka. Punya alasan untuk mempertimbangkan pemikiran mereka. Meskipun pemikiran mereka kelihatannya old school gitu ya, atau agak tradisional begitu bagi sebagian anak-anak ya. Tapi ada sesuatu yang baik pasti di situ. Nah, ini tuh cara untuk saling menghargai gitu loh. Saling melihat anggota lain tuh sebagai partner yang bergandengan tangan bersama-sama. Yang namanya gandengan itu untuk sampai ke surga, sampai ke Tuhan itu kan gandengan tuh pasti kiri kanan. Gak mungkin gandengan tuh atas bawah gitu. Artinya ada kesepadanan gitu, ada kesetaraan. Meskipun tetap anak menghormati orang tua tetap. Kita nggak bilang bahwa anak nggak perlu hormati orang tua lagi. Tetap ada penghormatan yang beda ketimbang anak dengan yang lebih muda gitu ya. Dengan yang lebih tua pasti punya penghormatan lebih beda. Itu saya setuju juga. Tapi bukan berarti bahwa ketika kita punya penghormatan pada orang tua dan orang tua melihat anak sebagai sosok yang harus dia didik, harus dia ajar, kita berhenti belajar dari mereka. Kita jangan berhenti belajar dari mereka. Keluarga itu tempat penggodokan, tempat pelatihan, training camp, di mana masing-masing individunya ketika terikat darah bukan hanya di bumi ini bareng-bareng, tapi juga bareng di surga, bareng di kekekalan. Jangan sampai kita di bumi ini bareng-bareng gitu ya, tapi kita terpisah di sana. Nah, gimana mau bareng kalau kita dari hari ini merasa diri lebih baik dari yang lain? Kita nggak mau mendengar, kita nggak mau belajar. Nggak bisa. Yang ada hanya kita bikin blok gitu loh. Bikin kelompok-kelompok bahwa wah ini anak lebih tahu. Wah ini orang tua lebih tahu. Dan masing-masing mempertahankan egonya masing-masing. Kita nggak bisa bareng-bareng ke surga kalau begitu. Jadi satu-satunya cara adalah gimana kita bisa belajar dari satu anggota dengan anggota yang lainnya. Belajar dari kekuatan mereka atau kelebihan mereka. Dan juga belajar dari kekurangan mereka. Jadikan keluarga sebagai tempat belajar yang paling menyenangkan. Tempat berubah, tempat pelatihan yang paling menyenangkan. Kenapa? Karena sejatuh-jatuhnya kita, separah-parahnya kita, tetap gak pernah ada yang namanya mantan orang tua atau mantan anak. Kita gak akan pernah gagal di mata mereka. Selalu akan ada kesempatan dan peluang kembali untuk memperbaiki diri, memperbaiki kesalahan. Karena ini keluarga. Kalau di kantor atau di tempat kerja, kalau kita salah 3-4 kali yang fatal, bisa-bisa kita dipecat. Karena kita merusak tim atau komposisi organisasi di kantor itu kan. Tapi kalau di keluarga, kita nggak akan pernah begitu. Nah, karena kita nggak akan pernah yang namanya gagal dalam keluarga, nggak ada yang namanya gagal atau berhenti jadi keluarga, maka harusnya keluarga jadi tempat paling nyaman kita untuk, aku mau belajar. Papa mama apa sih pemikirannya? Kenapa sih aku nggak diizinin itu? Jangan cuma terima bapernya, terima emosinya. Oke, kita emosi kalau kita ngerasa, aduh harusnya nggak begitu. Ya kita punya emosi yang harus kita terima. Ya, kita mesti terima. Aku marah, kok begini ya? Tapi jangan lupa, di setiap permasalahan, setiap pergumulan juga ada berkat. Ketika kita bergumul sama orang tua kita ada clash gitu ya. Orang tua nggak setuju sama kita nggak setuju sama orang tua. Tetap ada berkat di dalamnya. Nah tinggal kita pilih. Kita mau nemuin atau kita cuma lihat yang buruknya aja terus. Lihat berantemnya aja terus. Kita bisa milih. Karena keluarga itu tempat yang paling baik untuk belajar. Keluarga itu tempat yang paling nyaman untuk kita saling menggodok diri masing-masing. Mengamplas kalau bahasanya ya. Ngamplas diri kita. Orang tua diamplas anak, anak diamplas orang tua. Pasangan sesama mengamplas gitu ya, suami istri misalnya, atau anak mengamplas sama anak-anak gitu kan. Nah, diamplas gitu sampai halus gitu. Semoga apa yang aku bagiin, yang saya bagiin bisa jadi berkat buat kita semua. Keluarga yang ilahi itu satu keluarga yang penuh dengan penerimaan.
Nggak mungkin keluarga yang saling menolak atau saling membenci, punya akar pahit, punya ketegangan di dalamnya itu bisa jadi keluarga yang ilahi. Nggak mungkin. Keluarga yang ilahi, keluarga yang menerima. Yuk kita buka diri kita. Mulai dari saya. Bukan mulai dari orang lain, bukan mulai dari saudara saya, bukan dari saya sendiri. Yang kedua, keluarga yang ilahi adalah keluarga yang saling menyempurnakan. Yang bergandengan tangan. Yang gandengan tangan loh, bukan yang ngerasa satu lebih baik dari yang lainnya. Yuk bareng-bareng. Orang tua belajar dari anak belajar dari orang tua. Pasangan belajar dari pasangannya, sesamanya. Anak-anak belajar dari anak-anaknya. Kita saling belajar. Inilah keluarga ilahi. Sampai semuanya nanti bisa benar-benar jadi seperti Yesus. Karena itu tujuan kita jadi keluarga. Itu tujuan kita ada di bumi ini jadi sebagai sebuah keluarga. Keturunan ilahi. Artinya anggota-anggota keluarga yang seperti Allah. Yang punya karakter seperti Allah. Yang kodrat dosanya digantikan dengan kodrat ilahi. Semoga memberkati dan selamat menjadi anggota keluarga yang menerima dan belajar dari satu sama yang lain ya. Kita nggak sempurna, tapi keluarga ini adalah keluarga yang terbaik untuk membentuk kita jadi seperti Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat Iktus Digital Service yang sudah melayani kami dengan pujian penyembahan dan juga dengan sharing. Kiranya Tuhan memberkati Iktus Digital Service untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan setiap pendengar, setiap penonton yang ada di layar kaca, Tuhan, kami berdoa untuk mereka. Kiranya Tuhan menyertai mereka dalam keluarga mereka, dalam keseharian mereka, dan tentunya dalam pergumulan mereka di keluarga mereka masing-masing. Banyak pergumulan yang mungkin tidak tersebut di sharing ini, bahkan nggak bisa nyebutin semuanya, tapi kami percaya bahwa apa yang dibagikan pada hari ini memberikan sebuah prinsip umum. Prinsip umum buat kami supaya kami bisa menyelesaikan atau menghadapi keadaan keluarga kami yang sangat unik masing-masing Tuhan. Terima kasih buat segalanya. Kami berdoa untuk keluarga kami, siapapun yang di sekitar kami berdoa untuk mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin.